Nah, mumpung lagi di sini nih, gue pengen tahu sebenarnya film ini tuh ngomongin tentang apa. Soalnya buat gue judulnya catchy banget. Iya. Toko Barang Mantan. Terus ada Reza, ada Marsha Timothy, ada Dia Dia Panendra. Aidil dan segala macam. Lo boleh ceritain sedikit nggak tentang apa sih film Toko Barang Mantan ini? Secara singkat, Toko Barang Mantan ini bercerita tentang sebuah hubungan yang belum selesai. Laras, Hai Tris. hai. Jadi ada pasangan yang punya history di masa lalunya, unfinished business. Kayaknya banyak tuh yang ngalamin itu. Kayaknya banyak yang ngalamin itu. Ketemu lagi sama mantannya di satu tempat di toko barang mantan, kemudian cerita itu berkembang gitu. Jadi ini cerita tentang pertemuan antar mantan. Ada target lain nggak sih di diri lo selain di keaktoran itu lo sendiri gitu kan? Misalnya target apa gitu yang lo pengen capai? Kalau pencapaian yang lain mungkin sejauh ini selain menjadi seorang aktor yang tentunya banyak aku syukuri karena aku hidup dan nafas dari situ gitu ya, dari profesi sebagai seorang aktor yang Mas Lukman sangat paham bahwa itu bukan profesi yang gampang, pressure-nya banyak, Ini bukan pekerjaan mudah. gue seneng banget ada lo di sini. Sedikit banyak ngobrolin apa yang gue rasakan juga. Kan mungkin kelihatannya orang selalu melihat oh aktor gala premier, red carpet festival dan segala macam. But actually when we're working kita nggak ada bedanya sama pekerja-pekerja lainnya gitu. Oke, balik lagi sama gue di Yo Ngopi bareng Mas Ardi, bareng Reza. Cuman nih pertama-tama nih gue kayaknya kita harus agak deketan deh. Kayaknya kita harus agak deketan, soalnya Mas. ini kayak orang musuhan. Kayaknya gitu. jauh banget kita ngobrol Jauh. dari tadi. Dari tadi ngobrol, gue Aku kayak mau maju nggak tapi bisa- kalau nggak hostnya bisa- belum bilang maju aja. Iya, nggak connect gitu. Kayaknya wifi-nya nggak connect. Oke, ini mungkin saya sini biar daripada kegeser. Yes. Oke, kita lanjutin ngobrol. Tadi gue udah bilang soal keluarga. Gue tuh nggak tahu kenapa seneng banget ngobrolin tentang keluarga. Nah, tadi lo bilang bagaimana keluarga itu menjadi support lo yang paling utama One of dan my best membentuk support lo system. kan sebenarnya gitu kan. Nah, seberapa jauh gini? Jadi gue pengen jadi penasaran gitu. How sebenarnya dari masa kecil lo itu kan, lo ulang tahun tuh 5 Maret kalau nggak salah. Iya, betul. 5 Maret. Masa kecil lo lalui seperti apa? Karena gue percaya history itu yang akan membawa lo sampai di titik ini. Ada beberapa hal yang mungkin akan membawa gue pengen share ke teman-teman yang mungkin pengen tahu sebenarnya lebih seperti apa sih Reza yang benar-benar Masa Reza kecil gitu ya. Pertama mungkin aku bisa bilang bahwa background keluarga aku tuh adalah keluarga kecil dengan seorang ibu tunggal yang bekerja 9 to 5 di sebuah perusahaan. Jadi kalau aku kecil tuh memang karena kita nggak punya privilege untuk punya maid, untuk punya nanny gitu. Mamaku kerja sendirian. Jadi memang udah dididik untuk bisa berangkat sekolah sendiri, naik bus apa, pertama-pertama masih ditemenin dan itu udah terjadi dari kelas 2 SD. Oke. Dari 2 SD tuh. Dari 2 SD. Dari Bayangin kelas- dari 2 SD. Dari kelas 2 SD sampai ya seterusnya gitu. Jadi kalau pulang ke rumah tuh biasanya selalu mama udah set up bahwa ada warteg dekat rumah. Pokoknya nanti kamu makan siangnya di situ. Kalau malam mama belum sampai rumah karena macet, ya kamu makan aja gitu. Oke, Jadi ya very modest family, ya biasa aja sih, keluarga-keluarga yang biasa gitu. Oke, sorry nih, gue agak kuris juga ya, nggak Yes, apa-apa ya. nggak apa-apa dong, Mas. Ngomong sini. Kan dengan ibu tunggal gitu. Ya. Figur bapak tuh gimana? Sebenarnya gini sih, kalau misalnya ngomongin figur bapak, mungkin akan berbeda ketika aku tumbuh menjadi seorang anak yang ditinggalkan oleh seorang ayah di usia-usia yang dimana aku udah ngerti apa rasanya punya sosok ayah atau bapak. Oke. Nah, karena ditinggal dari aku mungkin usia 6-7 bulan, Oh, emang dari bayi? dari bayi, jadi nggak Nah, ini banyak yang nggak tahu kan? Iya, jadi nggak tahu bagaimana rasanya nggak punya, Iya. gitu. Dan nggak bisa bilang juga, oh aku sangat merindukan sosok ayah atau merasa sangat kehilangan sosok itu karena nggak pernah ngerasain. Iya. Jadi aku nggak tahu rasanya tuh punya bapak kayak gimana ya, gitu. Dan mamaku menurutku adalah sosok yang nyaris aku bisa bilang sempurna dan komplit karena dia bisa menjadi seorang ayah karena orang yang sangat tegas. Iya.
disiplinnya luar biasa, tapi dia juga at the same time bisa menjadi seorang ibu yang sangat caring banget sama anaknya. Jadi pendekatan seorang ibu ke anak itu aku rasain cinta kasihnya luar biasa. Tapi di sisi lain tegas dan disiplinnya juga aku ngerasa kayak itu sangat sangat maskulin buatku untuk melihat ibuku kayak begitu gitu. Jadi bisa dibilang aku tetap beruntung dapat kedua-duanya dari mamaku. Buat gue ini poin bagus sih, maksudnya buat juga gue juga ngelihat bahwa let's say kadang-kadang ada yang berpikir gue kan keluarga gue nggak lengkap, gue nggak ada atau ini, nggak ada itu, self blaming. Iya, jadi alasan untuk gue makanya hancur jadi juga. begini, jadi hancur. Iya. Tapi gue jadi kagum banget sih sama karakter nyokap lo. Temen-temen, gue pernah berapa kali ketemu nyokapnya Reza, amazing. Aduh ya, my mom is crazy. Mamanya Reza itu buat gue tuh, even gue waktu itu baru ketemu sekali, gue berasa tuh deket. Iya, karena orangnya Tuh gitu, gue ngerasa deket banget. Nah ini yang makanya gue penasaran bagaimana Reza dan keluarganya. Dan dia juga punya seorang adik. iya ada ya kan? satu Seorang adik laki-laki. laki-laki. Berarti dia juga, dia lahir beda berapa tahun sama lo? 13 tahun kita beda usianya. Wow. Iya, jadi mamaku tuh lama nggak punya siapa-siapa sampai akhirnya ketemu pasangannya. Terus kemudian punya adekku, kejadian yang sama terjadi lagi for the second time. Tapi memang mamaku tuh selalu mengajarkan bahwa semua ini kami anak-anaknya tidak pernah dididik untuk membenci satu figur tertentu. Jadi the way she told me as a son tentang papaku itu adalah hal yang sangat positif. You have your dad, this is how he look. Kita dulu ketemunya begini. Jadi nggak pernah ada penanaman tentang kekecewaan atau kebencian ke anaknya. Mungkin dia yang punya kekecewaan itu, tapi itu pun aku nggak pernah lihat. Karena dia nggak pernah nunjukin itu. Dia selalu menunjukkan bahwa mama kerja, jadi kita butuh kerjasama nih. Dan cara ngasih taunya tuh kayak temen gitu loh mas. Kita kerjasama ya. Kamu di rumah beresin rumah. Kalau pulang sekolah buku sendiri, karena mama nggak ada waktu nih. Jadi kita kerjasama. Kamu kerja, mama kerja juga. Seru kan? Gitu-gitu loh mas. Wah, menarik banget. Jadi ya memang udah biasa tumbuh di lingkungan yang seperti itu dan solid banget. That's why mungkin aku deket banget gitu. Dan ketika punya adik, nggak tahu kenapa, rasanya tuh untuk menjadi leader dalam sebuah keluarga kecil kami ini, itu jadi tumbuh. Karena cita-cita mamaku tuh dulu simpel banget. Dia cuma punya cita-cita ingin jadi seorang ibu yang bisa berperan penuh sebagai seorang ibu layaknya ibu pada umumnya. Yaitu punya waktu untuk anaknya. Untuk bisa ngebimbing anaknya. Dan dia nggak punya privilege itu. Jadi itu yang aku ngerasa kayak, Oke, it's about time. Mungkin Tuhan nggak ngasih mama pasangan lagi, belum mungkin sampai sekarang. Tapi mama udah boleh, mama mau memutuskan nggak kerja atau mama mau istirahat dan full time as a full mother. Dan itu adik aku dapetin. Gitu, jadi mamaku berperan sebagai ibu seutuhnya buat adekku. Giliran gue deh yang kerja gitu. Adik lu sekarang umur berapa ya? Dia 19 tahun. Tahun ini 20. Lagi sekolah di luar kan? Iya, dia ngambil business management di San Francisco. Wow. Itu waktu itu juga lo tentu perlu proses, maksudnya adik lo itu juga waktu itu emang ngomong sama lo bahwa gue mau jadi ini gitu. Iya, jadi dia tuh awalnya dia nggak punya ketertarikan sama sekali by the way di film. Ya Dia makanya gue mau nanya itu, dengan kakaknya yang kayak gini harusnya dia ngeliat, tapi ternyata dia ngambilnya bisa. Dia ngambilnya business management, dia selalu ngerasa kayak your job is weird gitu kayak enggak deh, nggak suka keramaian bla 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 segala macam. Jadi dia memang nggak pernah punya ketertarikan di seni, di film gitu ya. Tapi terus tiba-tiba dia ngambil kuliah di business management, dia dapat scholarship. Not bad nilainya, maksudnya ya nggak full scholarship ya, tapi lumayan. Meringankan lah dengan Sangat. kayak begitu kan. Bener loh, sekolah di luar negeri Ya, itu Mas udah Topan murah. pasti tahu ya sebagai yang anaknya banyak. Anak gua 3. Bayangin, gua ngebayang Gimana? nanti mau kuliahin. Mama selalu membuat kami selalu merasa bahwa ibu kita tuh sayang banget ya sama kita berdua. Let's make her proud and happy gitu. Karena that's the best thing that I can do at the moment. Lo tau gak film pertama yang harus lo buat? About your mother. I think sih good, karena dekat, tentang humanismenya, tentang seorang ibu punya anak yang tinggal. Buat gue itu will be good, karena itu. Aduh. Buat gue itu, wah, it's very. Merinding dengar, Kak. Gue juga ini is a very strong story menurut gue. Mudah-mudahan. Bisa jadi inspirasi juga buat anak, buat ibu. Produsernya sudah ada ya, pemirsa. Gue tinggal ngobrol ntar. Oke, kita ngomongin tentang awal perjalanan karir lo. Ya. Yang gue tahu lo startnya dari model, masalah. Iya, model majalah. Itu awalnya gimana lo jadi model? Jadi waktu itu Mas, ini mungkin cerita yang klise banget gitu ya. Jadi aku pernah jadi figuran di sinetron Bidadari judulnya.
Oh, itu tahun berapa ya? Lo masih ingat Itu nggak? 2003. Oh, oke. 2003, 2004 itu masih ada Bidadari yang peranin tapi sudah Angel Karamoy yang jadi oke. Bidadari yang udah Iya, bukan iya, Marshanda iya. waktu itu. Iya, iya. Nah itu jadi figuran di situ, terus aku mulai ngerasa kayak ada ini nih lomba majalah, model majalah Oh iya, remaja. waktu itu kan banyak banget ya. Ya kan, ada salah ini, satu ini. majalah yang lumayan terkenal lah, kayaknya banyak alumni artis dari situ gitu. Ya sebagai seseorang yang nggak tahu banyak tentang industrinya, aku merasa kayak udah deh ikutan aja deh. Akhirnya aku ikutan model majalah itu, juara favorit, terus bisa dikenalin sama agency, terus diajak casting seperti biasa, diajak casting, bawa casting ke sana kemari. Prosesnya 2 tahun untuk nggak dapetin, 1,5 tahun lah untuk nggak dapetin project apa-apa, padahal udah casting terus, tapi nggak ada yang dapet satupun. Sampai akhirnya ya sinetron pertama aku di tahun 2005. You start from sinetron. Sinetron berarti kan, dulu. Secara acting. Iya, sinetron dulu. Waktu itu masih weekly ya, Mas. Iya, iya. Belum ada Nggak kayak stripping. sekarang stripping ampun. Capek deh. Capek deh, tapi duitnya enak. Gue orang-orang kalau ditanya, "Man, lo nggak main stripping?" Kalau mental gue hanya mikirin duit doang nih, gue udah siap baru Iya, deh. baru lo ambil. Kalau gue mentalnya masih aduh yang ada gue nyusahin semua orang. You know what I mean? Oke, berarti kan kalau lo start dari sinetron, dari model, berarti kan memang dari awal udah ada ketertarikan kan di dunia itu? Iya, karena awalnya tuh panggung, teater, umur 16 tahun Iya. di SMP. Lo 16 tahun start dari Actingnya di teater. Dari situ jadi suka sama yang namanya seni peran gitu. Tapi nggak terlalu paham kayak the idea of being an actor tuh apa sih. Ya udah anak remaja yang tahu acting seru gitu aja. Gitu. Tadi Reza cerita dia start dari teater. Berarti perjalanannya tuh mulai dari teater dulu, dia jadi figuran dulu, Sinetron. model sinetron sampai akhirnya masuk ke film. Iya. Berarti itu yang gue bilang sebuah proses, Ya. ya kan? Ya. Jadi teman-teman juga harus tahu seorang Reza Radian juga melalui sebuah proses yang panjang, Panjang banget, Mas. ya kan? Jadi buat teman-teman yang punya niat, menurut gue jalanin. Iya. Laluin prosesnya kan. Iya. Lu bisa lihat Reza Radian aja ngalamin begitu banyak proses. Maksudnya mungkin di zaman sekarang banyak orang berpikir kalau ngelihat aktor atau ngelihat bintang film, bintang sinetron, kayaknya rasanya langsung gampang untuk bilang kayak, wah enak ya, udah jadi ya iyalah lo bisa ngomong kayak gitu udah enak gitu. Padahal sebenarnya banyak yang kita nggak tahu bahwa perjalanannya panjang banget. Banget. Gitu, perjalanan yang sangat panjang melalui berbagai macam kegagalan, Iya. demi kegagalan, penolakan demi penolakan, di underestimate orang. Tapi at the end of the day, kalau kalian percaya sama keinginan yang udah kalian punya, kayaknya maju terus aja. Gitu. Bahkan lo juga ngalamin yang namanya casting, nggak diterima. Ini juga Yes. penting nih, karena gue banyak banget yang denger, gue udah casting berkali-kali tapi nggak dapet gitu. Lo Iya. bisa cerita nggak ada momen-momen tertentu dalam diri lo, dalam hidup lo yang casting tiba-tiba lo mengalami penolakan yang begitu banyak? Mas, kayaknya casting setahun setengah nggak ada yang dapat satupun, itu kayaknya nggak main-main sih. Tahun setengah tuh bikin stres. Itu lama banget ternyata. Kalau maksudnya, dan casting itu kan macam-macam bentuknya, Mas ya. Iya. Misalnya iklan, FTV atau apa, sinetron gitu yang judul banyak dan kita casting tapi nggak dapet sampai akhirnya aku sempat berpikir kayaknya gue salah ngambil jalan nih, kayaknya mungkin bukan di sini kali ya jalannya gitu, sempat kayak gitu, Mas. Tapi akhirnya begitu akhirnya dapet, jadi percaya diri lagi gitu bahwa oh iya ternyata emang harus ngelaluin proses itu dulu kali ya, pasti ada sesuatu nih dari proses ini gitu, ada pembelajaran besar gitu, ada sesuatu yang ternyata ngebentuk individu kita di kemudian hari. Ya itu bisa jadi kan kayak kita mungkin nggak sadar proses itu yang ngebentuk kita kan. Iya, Akhirnya benar. mental kita jadi lebih Yes. kuat dan segala Iya. macam ngadepin kegagalan, ngadepin Betul. apa. Ditambah belum ada era sosial media yang Nah, kencang ya. kalau pada sekarang masa kan itu. sosial media tiba-tiba bisa jadi viral, Bisa jadi akhirnya viral, naik. bisa jadi artis tiba-tiba gitu tiba-tiba, kan. terus tiba-tiba mau main film dilihatnya dari apa? Ya, Followers. Followersnya banyak nih, oke Followersnya deh. banyak nggak? Kamu bisa Penontonnya main berapa film. nggak? Iya. Engagementnya tinggi, oke nih. Gue sambil curcol. Engagementnya tinggi. Oke, ini cuman satu sebelum segmen berikutnya. Gue pengen tahu dulu pertama kali lo dibayar berapa? Biar teman-teman tahu. Oke. Pertama kali lo dibayar tuh lo dapat berapa? Yang udah main kali ya, bukan yang figuran kali ya? Iya, Ya, boleh. oke. Udah main. Kalau Yang yang udah figuran main lah jangan dihitung lah ya. Yang udah main honor pertamanya 750.000. Dari 750 Ya, itu honor pertama aku. melalui proses panjang, pasti harganya sekarang udah melambung tinggi. Tapi itu karena apa? Karena kerja keras. Yes. Karena kerja keras, karena cintanya sama keluarga, mensupport itu semua. Oke, segmen ini kita selesaiin di sini dulu.
Kita kembali di segmen berikutnya di Yuk Ngopi Bareng Lukman Sardi. Gue ngepost tentang waktu itu gue bikin tentang toko barang mantan nih mau tayang ini. Itu banyak banget yang komen. Dia lagi emang nggak ada aktor lain. Gue pengen denger dari lu nih. Karena ini banyak banget netizen yang ngomong dia lagi. Ada beberapa project yang bahkan masih casting sampai sekarang. Nah, ini jadi Dan aku penting. jalanin ya. Nah, Dan nggak dapet. film toko barang mantan ini kapan tayang? Oke, buat teman-teman semua, Toko Barang Mantan akan tayang 20 Februari 2020. 20.02.2020. Nomornya cantik. Kayaknya filmnya juga cantik.